Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang menjadi teladan dan model hidup kami dalam menggapai keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dia telah menguduskan kami dengan firman-Nya, dengan tubuh dan darah-Nya, dengan seluruh keteladanan hidup-Nya. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup suci di hadapan-Mu, hingga kami Kau perkenankan memandang wajah-Mu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi Aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita membaca Injil Matius. Dan langsung yang diwartakan kepada kita adalah sabda bahagia. Apa maknanya untuk kita? Pertama-tama, sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus itu bukan sekadar ucapan, bukan sekadar kata-kata atau kalimat, melainkan dalam sabda bahagia itu Yesus memberikan model dan model kehidupan yang sudah terbukti dan teruji dengan sabda bahagia itu tidak lain adalah kehidupan Yesus sendiri. Maka sebetulnya ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia, Yesus sedang bersaksi tentang dirinya sendiri yang mengalami kebahagiaan itu. Oleh karena itu, sebagaimana diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 459, Yesus sendirilah teladan dan model kita sebagai norma sabda bahagia, hukum yang baru yang ditawarkan kepada kita. Apa yang dikatakan dalam Katekismus 459, mari kita baca sejenak. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 459 diajarkan kepada kita sabda menjadi manusia untuk menjadi contoh kekudusan bagi kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sabda Yesus dalam Injil Matius bab 11 ayat 25. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus bersabda, dan kita tidak pernah bosan mengulangi sabda ini, karena itulah model hidup kita, tolok ukur keselamatan dan kebahagiaan kita di dalam Yesus yang bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah iman yang kita pegang dengan teguh dan kita wartakan, bukan dengan sambil menghakimi, menjelek-jelekan orang lain, tetapi inilah iman kita yang merangkul semua orang agar mengalami Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dan di atas gunung transfigurasi, ketika Yesus berubah rupa, Bapa memerintah, dengarkanlah Dia, dengarkanlah Yesus. Salah satunya dicatat dalam Injil Markus bab 9 ayat 7. Kita bisa melihat paralelnya dalam Injil Sinoptik. Yesus adalah gambaran inti dari sabda bahagia dan norma hukum yang baru, supaya kamu saling mengasihi seperti Aku mengasihi kamu. Sabda Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Kasih ini menuntut penyerahan diri sendiri dengan mengikutinya, dan tentu saja mengikutinya dengan taat, rendah hati, dan setia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka seperti yang tadi saya sampaikan kepada panjenengan,
Yesus menjadi model. Kesaksian sabda bahagia itu sudah tergenapi di dalam kehidupan Yesus sendiri saat Yesus menyampaikan sabda bahagia tersebut. Di dalam Yesus kita melihat kemiskinan yang walaupun Yesus itu kaya sebagai putra Allah yang maha tinggi, namun mengosongkan dirinya demi keselamatan kita. Itu yang diwartakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 2 ayat 7 atau di seluruh bab 2 ayat 1 sampai 11, gambaran tentang kenosis, pengosongan diri Yesus. Siapakah yang lemah lembut? Sebagaimana disabdakan Yesus dalam sabda bahagia, kalau bukan Yesus sendiri, Yesus yang bersabda dalam Injil Matius bab 11 ayat 29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka dialah yang telah memberi contoh teladan sempurna bagi kita tentang sikap lemah lembut itu. Yesus penuh belas kasih, kerahiman yang tiada duanya. Yesus mencari domba yang hilang, yaitu umat manusia yang tersesat. Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14 menggambarkan hal itu. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, kita mengikuti dan meneladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai potret diri Tuhan kita, sabda bahagia menjadi Magna Carta umat Kristiani dalam menjadikan Yesus sebagai model dan teladan hidup kita. Sabda bahagia menegaskan betapa kasih Allah sungguh dinyatakan kepada kita apabila kita tekun setia mengimani Dia. Dan lebih dari segalanya, sabda bahagia mengajak kita untuk mencontoh kehidupan Yesus sendiri yang mencintai kita sebagaimana Yesus melakukannya, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang tanpa diskriminasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang tidak mudah meneladan kehidupan Yesus. Kerap kali kita ini masih dipenuhi dengan egoisme yang membuat mata kita tertutup dan dibelenggu dengan pikiran-pikiran kita sendiri, seakan-akan pikiran-pikiran kita itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah selalu melampaui pikiran kita. Kita tak tergoyahkan di dalam iman akan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai kebangkitan di dalam kehidupan kita. Namun, kita diajak untuk memberikan kesaksian itu bukan dengan sikap prejudice, menghakimi, berprasangka, mengucilkan, atau bahkan menyingkirkan yang berbeda dari kita. Justru kita diajak untuk terbuka dalam karunia Roh Kudus yang kita terima melalui sakramen baptis yang dianugerahkan kepada kita. Kita tidak mau selamat sendirian, sehingga kita dipanggil untuk terus hadir memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus Juru Selamat semua orang. Berkat Roh Kudus, pembaptisan adalah
permandian yang menyucikan, menguduskan, dan membenarkan kita. Maka lalu gereja mengajarkan bahwa sakramen baptis menjadi pintu masuk untuk menuju keselamatan di dalam dan melalui gereja Kristus. Dan dengan demikian kita disebut sebagai putri-putra Bapa. Maka sebagai putri-putra Bapa kita bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Surat Santo Paulus pada umat di Galatia bab 4 ayat 6. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semua orang kudus telah mendahului kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kesucian ada dalam jangkauan kita. Keselamatan dianugerahkan kepada kita. Kekudusan kita gapai saat kita membiarkan kasih karunia yang Allah tanamkan dalam diri kita melalui sakramen baptis terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian iman kita yang baik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tidak ada situasi atau keadaan yang dapat menghalangi kasih karunia Allah untuk bekerja dengan penuh kuasa dalam jiwa setiap orang yang patuh dan taat kepadanya. Para kudus, orang-orang suci, santo-santa, para martir, pria, wanita, segala usia, segala suku bangsa, semua lapisan masyarakat telah menjadi bukti dan teladan dalam hal ini berpola pada kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai model kehidupan kita. Maka dapat dikatakan teladan kehidupan mereka itu menjadi contoh dan bantuan yang ampuh dalam perjalanan kita untuk mengalami kebenaran sabda bahagia yang disampaikan oleh Kristus sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam sabda bahagia, Tuhan kita Yesus Kristus menawarkan hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Sukacita yang dianugerahkan Yesus melampaui sukacita duniawi. Kita ingin menghindari ketidaknyamanan dan rasa sakit dengan cara apapun secara manusiawi. Namun Yesus justru bersabda, "Berbahagialah kamu ketika mereka menghina dan menganiaya kamu. Bergembiralah dan bersukacitalah karena upahmu besar di surga." Begitu sabda bahagia memberikan kesimpulan untuk kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, janji surga di tengah penderitaan bukan sekadar janji kebahagiaan di masa depan, melainkan janji kebahagiaan sudah dimulai bahkan saat ini ketika kita menderita karena iman kita akan Kristus. Sukacita di tengah penderitaan ini dalam arti tertentu merupakan kegilaan yang hanya bisa dipahami bersama para kudus di dalam iman akan Kristus. Santo Yohanes Paulus II pernah berkata, mengalami bahwa Tuhan itu tidak jauh melainkan dekat dengan kita adalah alasan untuk bersukacita secara mendalam yang tidak dapat dipengaruhi oleh peristiwa sehari-hari yang berlawanan dengan kehidupan kita.
Ciri khas sukacita Kristiani adalah bahwa sukacita itu dapat hidup berdampingan dengan penderitaan, karena sukacita itu sepenuhnya bahkan didasarkan pada penderitaan, yakni penderitaan Kristus sendiri. Demikian yang bisa kita renungkan berdasarkan sabda bahagia pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.